Jangan di zaman Covid ini rakyat dipentaskan dengan hal-hal seolah semacam abal-abal ini adalah hiburan kan itu. Tapi sungguhnya menyakitkan bagi jutaan kader Demokrat di seluruh Indonesia. Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lentera TV. Pemirsa, Kongres luar biasa Partai Demokrat yang diwarnai berbagai riak akhirnya telah terselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, di mana pada KLB Demokrat ini menetapkan secara resmi Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menyikapi kondisi ini, bagaimana tanggapan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Bali Imade Mudarta? Simak wawancara eksklusif kami dengan Made Mudarta. Kongres luar biasa yang digelar di Medan kemarin 5 Maret tahun 2021 itu adalah kongres luar biasa yang ilegal yang kami sebut dengan kongres abal-abal. Kenapa? Karena di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang merupakan konstitusi dari Partai Demokrat yang telah disahkan oleh negara melalui SK Menteri Hukum dan HAM. Ini adalah produk Kongres kelima di Jakarta. Ada dua jalan untuk menuju diselenggarakannya Kongres luar biasa. Sesuai pasal 81 ayat 4, Kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan. Jalan pertama kami sebut, poin A, atas permintaan Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai Demokrat yang ketuanya Bapak SBY tidak pernah mengusulkan diselenggarakannya Kongres luar biasa. Gugur ya. Jalan pertama gugur sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat. Sudah itu poin B. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Jadi jalan kedua ini juga tidak terpenuhi karena tidak pernah ada yang mengusulkan diselenggarakannya Kongres luar biasa. Selanjutnya adalah anggaran rumah tangga pasal 83 tentang Kongres dan Kongres luar biasa ayat 1. Penyelenggara daripada Kongres luar biasa adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, disahkan oleh negara, adalah ketua umumnya adalah AHY. Inilah yang bisa, yang boleh menyelenggarakan Kongres luar biasa. Sementara Kongres luar biasa yang digelar di Medan kemarin itu adalah diselenggarakan oleh siapa? Oleh mereka yang bukan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, kan? Bukan oleh orang Demokrat, karena mereka ada yang sudah pindah partai kan, gitu. Ada yang sudah diberhentikan, itu tidak terpenuhi, kan? Yang selanjutnya adalah anggaran rumah tangga pasal 94 tentang hak suara, ya. Ayat 1, pemegang hak suara adalah dalam forum kongres itu ada pemegang hak suara, ya. Gitu. Huruf A, untuk Majelis Tinggi Partai adalah Ketua Majelis Tinggi Partai, Pak SBY. Tidak hadir di situ karena tidak pernah mengusulkan, gitu kan. Huruf B, untuk Dewan Pimpinan Daerah adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah. Kalau di Bali saya, di seluruh Indonesia ada 34. Semuanya tidak ada hadir di situ karena tidak pernah mengusulkan juga diselenggarakannya Kongres luar biasa, ya. Gitu. Untuk Dewan Pimpinan Pusat adalah Ketua Umum. Siapa Ketua Umumnya? Adalah HY. HY juga nggak hadir di sana kan. Tidak pernah mengusulkan diselenggarakannya Kongres luar biasa.
Huruf E untuk Dewan Pimpinan Cabang adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang. Dari 514 Ketua Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia, tidak pernah ada yang mengusulkan diselenggarakannya Kongres luar biasa kepada Dewan Pimpinan Pusat, gitu kan. Jadi semua konstitusi Partai Demokrat tidak dimungkinkan untuk diselenggarakannya Kongres luar biasa di Medan tersebut. Itulah sebabnya kami disebut dengan abal-abal. Pernyataan Johnny Allen di beberapa media menyatakan bahwasannya ada 7 ketua DPC Partai Demokrat dari Bali dari 9 yang hadir di Kongres luar biasa di Medan. Kami sampaikan pada hari yang sama bertempat di kantor Demokrat Bali di sini, kami melaksanakan rapat koordinasi daerah yang dihadiri oleh 9 ketua DPC, kan nggak mungkin kami rapat di sini, tapi di satu sisi ada yang menyebut 7-nya dari 9 ada di Medan, gitu kan? Itu. Ini adalah pembohongan besar yang telah disampaikan oleh Johnny Allen Marbun. Ini termasuk pembohongan kepada publik, ya. Gitu. Dan juga ketika dimungkinkan ada surat mandat atau surat kuasa, misalkan orang di jalan dipungut, misalkan begitu dipakai jas Demokrat, gitu ya, itu. Ini antisipasi saja. Ada surat pernyataan bahwasannya dari 9 ketua DPC seluruh Bali Partai Demokrat dan ketua DPD yang menyatakan bahwasannya tidak pernah memberikan mandat atau memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengusulkan Kongres luar biasa maupun untuk menghadiri Kongres luar biasa tersebut di Medan. Itu clear ya? Gitu. Jadi kehadiran fisik juga tidak ada, ya. Gitu. Jika dimungkinkan itu adalah diberikan kuasa oleh mereka pemegang hak suara para ketua DPC juga tidak. Karena para ketua DPC, 9 ketua DPC di Bali tidak pernah memberikan surat mandat atau surat kuasa kepada siapapun. Manakala dalam forum Kongres luar biasa di Medan tersebut ada yang mengatasnamakan, ya, ketua DPD atau ketua DPC itu adalah pemalsuan dokumen, tindak pidana. Hukum harus tegak, kebenaran harus tegak di atas moral. Itu yang kita harapkan. Berarti intinya bahwa KLB itu kemarin abal-abal. Abal-abal KLB-nya. Karena tidak sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat. Pak Wadi ngerasa bahwa ini adalah, saya yakin sih sebenarnya Pak Muldoko, ya, kita bisa dikatakan itu tidak mungkin direstui oleh pemerintah. Tetapi apa niat-niat dari mereka itu seperti itu, Pak? Bisa dijelaskan nggak? Kami tentu kalau niatnya kami tentu nggak tahu ya. Tapi ini kan pergerakannya kan memang sudah lama. Termasuk mereka ini bersekongkol kan. Ada Nasarudin di situ kan itu. Nasarudin. Mereka yang jelas memang pernah dihukum kan karena melakukan tindak pidana korupsi kan. Itu. Ketemu dengan pejabat negara di satu tempat. Kemudian mempengaruhi ketua-ketua divisi kami kan gitu. Ini duit dan seterusnya, mengancam akan PAW dan seterusnya. Ini tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, ya, hukum. Karena apa? Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia pejabat negara, ya, yang merupakan kepercayaan daripada presiden, tangan kanan presiden, kepala staf kepresidenan, mengambil alih mengkudeta partai. Di zaman Orde Baru saja yang disebut dengan otoriter, ketika kejadian tahun 96 juga di Medan, di mana ada perebutan kekuasaan di internal PDI Perjuangan, itu bukan dari pejabat negara yang mengambil alih, dan bukan juga dari orang luar, tapi memang dari internal partai itu sendiri, kan begitu. Tapi ini kan memang sangat jelas nyata di hadapan publik, ya, pejabat negara yang merupakan tangan kanan seorang presiden, ya, mengambil alih, mengkudeta, ya, Ketua Umum AHY, ya, menghancurkan, meluluhlantakkan Partai Demokrat, ya. Gitu. Di samping itu juga Pak Muldoko itu orang luar, bahkan sebelumnya kan pernah
pakai baju Hanura. Nah ini kemudian mengkudeta berdarah dingin ya, itu. Dimana sesungguhnya pejabat negara tugasnya memberikan pembinaan terhadap partai politik. Itu konstitusi kita. Karena pejabat publik yang berkuasa digaji oleh rakyat melalui pajak-pajak yang kami bayar ya, mereka sesungguhnya mengayomi kami, tapi justru menghancurkan kami. Nah, terus dari dengan tindakan yang melanggar hukum. Terus dari Demokrat Bali sendiri melihat kondisi tersebut, apa yang mesti direspon nanti terkait langkah hukum dan apa? Tentu kami Demokrat Bali sudah komunikasi juga dengan kawan-kawan Ketua DPD seluruh Indonesia. Karena ini betul-betul pelanggaran terhadap hukum konstitusi Partai Demokrat, kami berharap Kementerian Hukum dan HAM menolak untuk mengesahkan hasil kongres luar biasa yang abal-abal di Medan ini. Itu yang jadi harapan kami. Kami berharap juga bahwa Presiden Jokowi yang sangat dicintai rakyat Bali juga 92% mencintai beliau, memilih beliau kan, itu ya. Beliau memiliki integritas, kapasitas. Legasi ini mesti harus dicatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ya. Beliau paham betul hukum ya. Kami berharap juga Bapak Jokowi memberikan perintah kepada Menteri Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkan hasil kongres abal-abal tersebut. Karena kejadian ini bisa terjadi di partai politik manapun. Karena kekuasaan ini tidak ada yang abadi. Kekuasaan itu pasti akan dia berputar. Tidak ada yang permanen. Partai politik juga kekuasaannya terbatas. Karena suara rakyat ada di kedaulatan itu, rakyat itu ada di rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, dia gitu. Karena kekuasaan akan bergilir. Sebab kalau ini terjadi, tidak tertutup kemungkinan ini akan terulang terus dia, berputar terus kan. Jadi Indonesia akan semakin tertinggal karena kita sibuk urusan internal kan. Ya. Partai-partai yang merupakan pilar demokrasi yang semestinya dibina justru dihancurkan. Justru dibiarkan terjadi penghancuran. Nah itu oleh karenanya kami mohon agar tidak disahkan oleh negara. Karena negara melalui Menteri Hukum dan HAM telah mengesahkan hasil Kongres kelima Partai Demokrat yang di Jakarta. SK pengurusnya sudah disahkan juga, anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga sudah disahkan itu. Mari kita hormati keputusan negara. Saudaranya berantem kan, kita semakin tertinggal dengan negara-negara lain. Termasuk indikator utama itu demokrasi. Karena di Indonesia ini kan demokrasi terbesar nomor 3 di dunia kan. Jadi dunia akan melihat, akan menyoroti. Apalagi SBY itu kan Presiden ke-6 Republik Indonesia 2004-2014 sangat dikenal oleh dunia kan. Tapi Pak SBY dalam hal ini kan selalu santun ya, harus saling menghormati, mari kita hormati hukum ya. Sekarang kan hukum kita lagi sedang diuji. Nah ujian ini mari harapan kita bisa kita lewati dengan bagus ya, begitu, agar semua kita konsentrasi, seluruh anak bangsa ya konsentrasi untuk menghentikan COVID agar ekonomi tumbuh, sehingga Pak Jokowi meletakkan legasi di akhir kekuasaan beliau 20 Oktober nanti tahun 2024 dengan bagus. Legasi ini akan dicatat oleh sejarah. Dan itu kita kan berharap tidak masuk angin kan, itu harapan kita, itu tegak ya, itu karena perwakilan Tuhan di sana kan, di pengadilan tersebut kan ujungnya di sana kan. Tapi ujungnya kan akan menuju ingkrah, karena hukum di Indonesia apapun terjadi itu harus ingkrah baru bisa dieksekusikan dan seterusnya kan ya. Tapi ini rakyat Indonesia, rakyat kita sudah mulai cerdas ya, bisa menyaksikan apa yang terjadi hari Jumat kemarin, Jumat Keramat 5 Maret tahun 2021 ini akan dicatat dalam sejarah perjalanan bangsa. Ternyata termasuk seluruh kader Demokrat seluruh Indonesia jumlahnya jutaan itu lagi nonton, menyaksikan. Itu. Jangan di zaman COVID ini rakyat dipentaskan dengan hal-hal seolah semacam abal-abal ini adalah hiburan kan itu. Tapi sungguhnya menyakitkan bagi jutaan kader Demokrat di seluruh Indonesia. Demikianlah pemirsa
kini akhirnya terjadi dualisme kepemimpinan karena menurut hasil Munas Demokrat tahun 2020, Agus Harimurti Yudhoyono merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Semoga ada jalan terbaik bagi Partai Demokrat untuk kedepannya nanti. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Tunggu tayangan Lentera TV selanjutnya.